Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berlari tanpa henti, ada satu momen yang tidak datang dua kali. Satu titik dalam hidup yang begitu hening, namun mengguncang seluruh alam bawah sadarmu. Bukan dalam bentuk teriakan, bukan dalam bentuk kejadian besar yang mencolok mata, melainkan dalam bisikan lembut yang menyentuh jiwamu yang paling dalam. Ia hadir seperti desir angin subuh yang membangunkanmu tanpa menyentuh tubuhmu, namun menggugah nurani yang lama tertidur. Inilah momen itu. Momen ketika alam semesta sedang memanggilmu dengan suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang telah dipilih. Dan jika kamu membaca ini sekarang, maka yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Bukan sembarang panggilan, tapi panggilan yang hanya datang satu kali dalam seluruh putaran takdir hidupmu. Berapa banyak manusia di dunia ini yang diberi kesempatan seperti ini, kesempatan untuk bangkit, untuk berubah, untuk melepaskan seluruh beban masa lalu dan menyambut kehidupan yang benar-benar baru. Sedikit, sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Dan kamu adalah salah satu dari yang sedikit itu. Kamu adalah jiwa yang dipilih, bukan karena sudah sempurna, tapi karena di dalam dirimu ada potensi luar biasa yang belum kamu sadari sendiri. Jangan anggap remeh momen ini. Jangan perlakukan panggilan ini seperti notifikasi biasa di layar ponselmu. Ini bukan sekadar konten. Ini bukan sekadar video motivasi yang bisa kamu tonton sambil lalu. Ini adalah pesan sakral dari semesta yang turun melalui gelombang tak terlihat, mengetuk pintu hatimu dan berkata, "Sekaranglah waktunya." Jika kamu sedang merasa hidupmu seperti diulang-ulang, jika kamu merasa semua jalan sudah kamu tempuh, tapi tidak ada yang membawa pada kedamaian. Jika kamu merasa seolah-olah seluruh dunia sedang bergerak cepat, sementara kamu tertinggal jauh di belakang, maka pesan ini adalah untukmu. Ini adalah undangan untuk bangkit, untuk membuka matamu yang selama ini tertutup oleh rasa takut, trauma, penundaan, dan keraguan. Untuk berdiri tegak di atas puing-puing masa lalumu dan berkata, "Aku siap menerima takdirku yang sebenarnya." Karena jiwa-jiwa yang terpilih tidak datang dari mereka yang hidupnya selalu baik-baik saja, tapi dari mereka yang terluka, tersesat, dan hampir menyerah, namun memilih untuk kembali bangkit sekali lagi. Dan sebelum kamu melanjutkan, sebelum kamu benar-benar menyelami kedalaman pesan ini, ada sesuatu yang penting yang perlu kamu lakukan. Berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Bukan hanya dengan hatimu, tapi juga dengan tindakan nyatamu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menyambut pesan ini dengan sepenuh hati. Berlanggananlah agar setiap pesan-pesan berikutnya bisa menemukan jalan pulang ke hatimu tanpa tersesat di tengah kebisingan dunia. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa kamu membuka dirimu untuk setiap panggilan ilahi, setiap bisikan semesta yang lembut namun penuh makna. Dan jangan lupa, tulislah di kolom komentar sekarang juga kata 77 sebagai sinyal yang kuat ke alam semesta bahwa kamu tidak hanya membaca, tapi kamu menerima. Ingat, bukan semua orang yang membaca akan tergerak, tapi hanya mereka yang hatinya terbuka yang akan menemukan kekuatan di balik setiap kata yang tertulis.
Dan jika hatimu saat ini sedang bergetar, itu artinya semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Selamat datang, jiwa terpilih. Waktumu telah tiba. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Bagian 1. Panggilan yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Ada saat dalam hidup ketika waktu seolah berhenti sejenak, bukan karena jarum jam benar-benar berhenti berputar, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi di dalam dirimu. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun begitu kuat terasa. Seakan ada suara yang berbisik di balik kesunyian hari-harimu. Ini waktunya. Tapi suara itu tidak datang dua kali. Ia datang sekali, hanya sekali, dan tidak akan pernah datang dalam bentuk yang sama lagi. Ia adalah panggilan suci dari semesta yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang jiwanya telah diuji oleh luka, digembleng oleh kesunyian, dan dibentuk oleh badai kehidupan. Jiwa yang terpilih akan tahu saat momen itu datang. Mereka tidak akan ragu, karena jantungnya akan berdetak lebih kencang dari biasanya. Pikirannya menjadi lebih tajam, dan hatinya terasa seolah ditarik ke arah yang belum pernah ia jelajahi. Seperti langkah pertama seorang anak kecil yang belajar berjalan, ia ragu, ia gemetar, tapi ia tetap melangkah. Karena ada suara dari dalam yang berkata, "Ayo, ini saatmu." Tapi sayangnya, tidak semua mendengar. Dan lebih menyedihkan lagi, dari mereka yang mendengar, tidak semua memilih untuk menjawab. Panggilan ini bukanlah panggilan dunia. Ia tidak terbungkus dengan kemewahan, tidak dihiasi dengan popularitas, tidak ditandai dengan pujian. Ia justru datang melalui keheningan, melalui malam-malam yang gelap, melalui kegagalan, penolakan, kehilangan, dan rasa hampa yang terus menghantui. Saat engkau merasa semuanya berantakan, mungkin itulah cara semesta menyiapkan ruang agar sesuatu yang benar-benar besar bisa masuk ke dalam hidupmu. Karena yang ilahi tidak pernah datang ke hati yang penuh. Ia hanya masuk ke ruang yang sudah dikosongkan oleh keputusasaan, lalu diisi ulang oleh keberanian. Inilah panggilan itu. Inilah saat di mana semesta sedang menatap langsung ke matamu dan menanyakan satu hal. Apakah kamu siap untuk meninggalkan versi dirimu yang lama dan menjelma menjadi dirimu yang seharusnya? Engkau bisa mengabaikannya, kembali ke rutinitas yang membunuh jiwamu secara perlahan. Engkau bisa terus menyibukkan dirimu dalam kesibukan palsu, membungkam suara hati, dan hidup hanya sekadar menjalani. Tapi jauh di dalam dirimu, engkau tahu, jika engkau melewatkan ini, maka tidak akan ada momen lain yang bisa menggantikannya. Karena ini bukan sembarang kesempatan. Ini adalah kesempatan satu kali dalam seumur hidup. Dan itu bukan pernyataan motivasi kosong, melainkan kenyataan yang telah ditulis oleh takdir jauh sebelum engkau dilahirkan ke dunia ini. Ada jalan yang hanya terbuka satu kali. Dan jalan itu tidak selalu terlihat indah di awal. Ia kadang dipenuhi kabut keraguan, jurang ketakutan, dan jalan setapak yang tidak pernah dilalui siapapun. Tapi di ujung jalan itu ada kehidupan yang benar-benar baru. Kehidupan yang kamu impikan dalam diam. Hidup yang dulu kamu anggap terlalu jauh untuk dicapai. Sekarang,
Ia ada di depanmu. Pintu itu sedang terbuka. Cahaya itu sedang menyala. Tapi hanya sebentar. Dan jika engkau tidak melangkah sekarang, jika engkau menunggu sampai semuanya jelas, sampai semua orang mendukungmu, sampai kamu merasa benar-benar siap, maka pintu itu akan menutup kembali. Dan mungkin tidak akan pernah terbuka lagi. Ingat, para pejuang tak pernah dilahirkan dari tempat nyaman. Mereka dibentuk dari rasa takut yang dilawan, dari keraguan yang dilangkahi, dari luka yang dijadikan bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Engkau adalah jiwa terpilih. Engkau bukanlah manusia biasa yang hanya lahir untuk sekadar bekerja, membayar, tagihan, dan mati. Engkau diciptakan untuk membawa cahaya ke tempat yang gelap, untuk menjadi suara di tengah kesunyian, untuk menjadi api di tengah dunia yang beku. Dan semua itu dimulai dari satu langkah. Langkah menjawab panggilan ini. Langkah untuk berkata, "Aku tidak akan menunggu lagi. Aku tidak akan ragu lagi. Aku akan melangkah sekarang. Karena jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kamu, siapa lagi?" Kesempatan ini tidak akan menunggu. Kesempatan ini tidak akan kembali. Kesempatan ini hanya datang sekali dalam seluruh hidupmu. Jangan sampai kamu terlambat. Bagian 2. Kesempatan tidak menunggu mereka yang ragu. Dunia ini tidak diciptakan untuk menunggu mereka yang terus menunda. Waktu tidak mengenal kata nanti, dan semesta tidak menyisakan ruang bagi mereka yang hidupnya hanya diisi keraguan. Kesempatan tidak pernah berdiam diri. Ia seperti arus sungai yang deras. Jika tidak segera engkau seberangi, ia akan menghilang, meninggalkanmu di tepian dengan penyesalan yang menggigil. Berapa banyak orang yang hari ini menangis dalam diam, bukan karena tak punya kemampuan, bukan karena tak punya mimpi, tapi karena mereka dulu pernah menunda. Mereka menunggu waktu yang sempurna. Mereka berharap akan datang hari ketika semuanya terasa pasti. Tapi hari itu tidak pernah benar-benar datang. Dan akhirnya, mereka hanya bisa menatap ke belakang, berkata lirih dalam hati, seandainya waktu bisa diputar kembali. Namun waktu tidak bisa diputar ulang. Dan itulah yang membuat kesempatan menjadi begitu suci. Ia datang sekali, dan bila engkau biarkan lewat begitu saja, ia akan berubah menjadi pelajaran paling menyakitkan dalam hidupmu. Jiwa-jiwa yang terpilih tahu betul hal ini. Mereka tidak menunggu keberanian untuk muncul. Mereka tidak menunggu rasa takut menghilang. Mereka tidak menunggu dukungan dari orang-orang di sekitar. Mereka justru melangkah saat dunia belum mengerti. Mereka bergerak saat hati mereka sendiri masih gemetar. Karena mereka tahu, jika mereka menunggu semuanya sempurna, maka mereka akan selamanya tinggal di tempat yang sama, di tanah keraguan, di rumah ketakutan, di ruang tunggu yang tak punya pintu keluar. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini, kamu tahu, jauh di dalam hatimu, bahwa ini bukan waktu untuk ragu. Jangan katakan bahwa kamu belum siap. Tidak ada satupun jiwa hebat yang benar-benar siap ketika kesempatan besar datang mengetuk.
Mereka semua takut. Mereka semua pernah ingin mundur. Tapi satu hal yang membedakan mereka dari yang lain adalah keputusan mereka untuk tetap melangkah. Meski dengan kaki yang gemetar dan hati yang berkeringat. Kesempatan tidak menunggu kesiapan. Kesempatan menunggu keputusan. Kamu bisa memiliki 1000 alasan untuk menunda. Tapi kamu hanya butuh satu alasan kuat untuk melangkah. Karena jika kamu tidak bergerak hari ini, hidupmu akan tetap sama esok hari. Ingatlah ini. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu kecuali kamu sendiri. Tidak ada yang akan membawa tanganmu ke gerbang masa depan jika kamu tidak berani meletakkan kakimu di jalan menuju ke sana. Bahkan semesta tidak akan memaksa. Ia hanya memberi isyarat, dan sisanya adalah pilihanmu. Saat ini, dunia sedang bergerak cepat. Segalanya berubah dengan kecepatan yang tak terukur. Mereka yang diam akan tertinggal. Mereka yang menunda akan terhapus. Dan mereka yang ragu akan digantikan oleh mereka yang berani. Engkau tidak harus sempurna untuk mulai. Engkau hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, bahwa di balik semua rasa takut itu, ada kerinduan besar untuk hidup yang lebih bermakna, lebih bebas, lebih sesuai dengan jiwamu yang sejati. Bayangkan hidupmu 5 tahun dari sekarang. Apakah kamu akan hidup dalam kebebasan, atau masih mengulangi hari yang sama dalam ketakutan yang sama? Apakah kamu akan mengucap syukur karena pernah berani melangkah, atau akan menyesal karena melewatkan kesempatan emas yang sekarang sedang kau pegang? Karena satu hal yang pasti, kesempatan ini tidak akan menunggu. Ia tidak akan menunggu hingga kamu yakin. Ia tidak akan menunggu hingga kamu punya cukup uang. Ia tidak akan menunggu hingga semua orang mendukungmu. Ia hanya akan menunggu satu hal: keberanianmu untuk menjawabnya. Jangan menunggu orang lain memulai duluan. Jangan menunggu tanda-tanda besar. Karena seringkali tanda terbesar datang dalam bentuk hal paling sederhana. Seperti kata-kata yang sedang kamu baca ini, seperti detakan jantungmu yang mulai terasa berbeda, seperti air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab, seperti perasaan bahwa ini adalah waktunya. Itu adalah panggilan dari dalam. Dan ketika suara itu datang, jangan diam, jangan tunda, jangan berpaling. Karena setiap detik yang kau tunda adalah satu langkah yang menjauhkanmu dari takdirmu yang sejati. Kesempatan ini tidak datang kepada mereka yang kuat. Ia datang kepada mereka yang mau. Dan sekarang, saat semua pintu sedang terbuka, saat seluruh alam semesta sedang memberi lampu hijau, jangan sekalipun berkata, "Tunggu." Karena kesempatan ini tidak akan pernah menunggu. Bagian 3. Mereka yang terbang adalah mereka yang siap terjun. Tidak ada burung yang belajar terbang hanya dengan duduk di dalam sarangnya. Tidak ada cahaya yang memancar dari jiwa yang terus memilih bersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan. Dan tidak ada takdir besar yang akan datang mengetuk pintu kehidupanmu jika engkau sendiri menolak untuk membukanya. Dalam perjalanan menjadi versi terbaik dari dirimu, tidak ada jaminan
bahwa semua akan berjalan mulus. Justru sebaliknya, yang datang lebih dahulu adalah kegelisahan, keraguan, dan kecemasan. Tapi disitulah letak rahasia besar kehidupan, bahwa keindahan selalu tersembunyi di balik keberanian untuk melangkah ke tempat yang tidak pasti. Lihatlah mereka yang telah melampaui batas hidupnya. Mereka yang hari ini bersinar dengan cahaya keberhasilan dan kebebasan. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak takut. Justru, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang sangat besar, namun memilih untuk tetap melangkah, tetap melompat, tetap membuka sayapnya meski belum yakin angin akan menahan tubuhnya. Mereka tahu satu hal, bahwa tidak akan pernah ada momen yang benar-benar siap. Tidak akan pernah ada hari yang sempurna. Tidak akan pernah ada waktu di mana semuanya terasa pasti. Yang ada hanya sekarang. Dan pilihan untuk melompat meski jantung berdetak tak beraturan. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang tidak pernah jatuh. Tapi ia adalah jiwa yang setiap kali terjatuh, memilih untuk bangkit dan mencoba lagi. Ia adalah jiwa yang tahu bahwa tanah tempatnya jatuh, bukan untuk menetap, tapi untuk mengambil ancang-ancang dan melompat lebih tinggi. Kehidupan ini terlalu singkat untuk terus menunggu, dan terlalu berharga untuk terus hidup dalam ketakutan. Dunia ini tidak akan memberikan tempat bagi mereka yang hanya ingin selamat. Dunia ini diciptakan untuk mereka yang mau berani, yang mau menembus ketidakpastian, yang siap kehilangan kenyamanan demi menemukan makna sejati. Mereka yang terbang tinggi hari ini, dulunya adalah mereka yang berani melangkah saat semua orang lain memilih diam. Mereka yang menyentuh langit adalah mereka yang bersedia melepaskan beban di kakinya. Mereka yang disambut oleh keberlimpahan adalah mereka yang tidak menunda ketika undangan ilahi datang dalam bentuk kesempatan. Dan kini, undangan itu telah sampai kepadamu. Ya, kamu. Engkau yang hari ini sedang berdiri di persimpangan. Engkau yang jiwanya terus bertanya dalam diam, apakah ini waktunya? Engkau yang merasa hatimu bergetar setiap membaca kata-kata ini, seakan semesta sedang berbicara langsung ke dalam ruang batinmu yang paling sunyi. Jawabannya adalah, ya, ini waktunya. Tapi kamu harus siap untuk terjun. Siap untuk melangkah meski gelap. Siap untuk menghadapi badai. Siap untuk ditertawakan, diragukan, bahkan mungkin ditinggalkan. Tapi semua itu bukan akhir. Semua itu adalah bagian dari perjalananmu menuju takdirmu yang sebenarnya. Keberanian tidak lahir dari pengetahuan bahwa semua akan baik-baik saja. Keberanian lahir dari keyakinan bahwa aku akan tetap berjalan meski aku belum tahu bagaimana hasilnya. Dan keyakinan itu bukan berasal dari ego. Ia berasal dari tempat yang sangat dalam. Dari jiwamu yang telah menanti lama untuk bangkit, untuk bebas, untuk hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Kamu tidak diciptakan untuk menjalani hidup yang biasa. Kamu tidak ditakdirkan hanya untuk mengulang hari yang sama terus-menerus. Kamu adalah jiwa pilihan. Kamu adalah cahaya yang dititipkan ke dunia untuk menerangi jalan banyak orang. Tapi terlebih dulu, kamu harus berani menyalakan cahayamu sendiri.
Dan satu-satunya cara menyalakannya adalah dengan terjun, bukan dengan teori, bukan dengan rencana yang terus diulang-ulang tanpa aksi, tapi dengan langkah nyata yang meski kecil adalah awal dari perubahan besar. Ingatlah ini, tidak ada yang bisa terbang jika tidak berani meninggalkan tanah. Dan tidak ada takdir agung yang bisa diraih dengan tetap berada dalam zona nyaman. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah aku siap membuka sayapku? Apakah aku siap mempercayai kekuatan yang sudah lama tertanam di dalam diriku? Jika jawabannya adalah ya, maka langit sudah menantimu. Dan semesta sedang bersiap menyambutmu. Karena hanya mereka yang berani terjun, yang akhirnya bisa benar-benar terbang. Bagian 4. Ujian selalu datang sebelum hadiah. Jiwa yang besar tidak pernah ditempa dalam ruang yang nyaman. Ia dibentuk dalam lorong gelap yang sunyi, dalam malam panjang yang tidak kunjung pagi, dalam peluh dan air mata yang tak tampak oleh dunia. Dan justru di sanalah, di titik paling rapuh dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan hadiah yang paling indah untukmu. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku harus melewati semua ini? Mengapa jalan menuju mimpiku justru penuh luka, penuh rintangan, dan penuh kelelahan yang membuatku ingin menyerah? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena setiap hadiah besar hanya layak diberikan kepada jiwa yang mampu menjalaninya dengan hati yang kuat. Hadiah itu bukan untuk mereka yang hanya ingin, tapi untuk mereka yang bersedia membayar harganya. Bukan dengan uang, tapi dengan keberanian, ketekunan, dan keteguhan untuk tetap berdiri meski sudah tak sanggup lagi. Ingat ini baik-baik. Tidak ada cahaya yang muncul tanpa melewati gelap. Tidak ada pelangi yang tampak tanpa hujan yang turun terlebih dahulu. Tidak ada keberlimpahan yang datang tanpa kekurangan yang menguji. Dan tidak ada kelahiran kehidupan baru tanpa rasa sakit yang mendahuluinya. Jiwa yang dipilih akan diuji terlebih dahulu. Dan ujiannya tidak akan ringan. Ia datang bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyaring bagian-bagian dari dirimu yang lama, agar kamu layak menerima versi baru dari kehidupan yang akan diberikan kepadamu. Ujian ini bisa datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan orang yang kamu cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri. Bahkan bisa jadi kamu kehilangan semangat untuk hidup. Namun, dalam kehilangan itulah kamu akan menemukan. Dalam hancurnya harapan lama, kamu sedang dibentuk untuk menerima harapan yang lebih tinggi nilainya. Dalam remuknya hati, kamu sedang disiapkan untuk mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih jujur. Ketika kamu merasa hidupmu tidak bergerak, bisa jadi sebenarnya kamu sedang disembunyikan untuk dilindungi. Ketika dunia seolah menutup semua pintunya, bisa jadi semesta sedang memaksa kamu agar tidak salah jalan. Ketika semua terasa berat dan kamu tidak tahu harus bagaimana, mungkin itulah saatnya kamu berhenti bertanya kenapa dan mulai berkata dalam hati, aku percaya ini bagian dari rencana yang lebih besar. Lihatlah para pejuang sebelum kamu. Mereka yang kini berdiri di puncak dulunya pernah berada di lembah terdalam.
Mereka yang sekarang menginspirasi dunia pernah merasa tidak berarti. Dan mereka yang sekarang bercahaya dulunya adalah orang-orang yang gelapnya nyaris menenggelamkan mereka sepenuhnya. Jadi, jangan merasa kamu sendirian. Jangan merasa kamu gagal hanya karena sedang diuji. Jangan mengira jalanmu salah hanya karena terasa berat. Justru beratnya perjalanan adalah bukti bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang sangat berharga. Dan ingatlah, tidak semua ujian terlihat seperti ujian. Kadang ia datang dalam bentuk kesepian, kadang dalam bentuk ditinggalkan, kadang dalam bentuk pintu-pintu yang tertutup satu demi satu. Tapi di balik itu semua, selalu ada satu pintu yang sebenarnya sedang dibuka, dan itu adalah pintu masuk menuju dirimu yang sejati. Pintu menuju kedewasaan. Pintu menuju kehidupan yang kamu impikan dalam doa-doa terdalammu. Pintu menuju kebebasan sejati yang tidak lagi tergantung pada pengakuan orang lain, tidak lagi diikat oleh luka masa lalu, dan tidak lagi tertahan oleh ketakutan akan masa depan. Jika hari-harimu belakangan ini terasa berat, maka itu bukan akhir. Itu adalah tahap akhir dari masa pengujian. Karena Tuhan tidak akan menguji tanpa rencana besar di baliknya. Dan semesta tidak akan membiarkan jiwamu digoncang tanpa tujuan yang agung. Hadiah itu sudah dekat. Tapi, apakah kamu sanggup menyelesaikan ujian ini? Karena kuncinya hanya satu. Tetap bertahan. Jangan lari. Jangan kabur. Jangan menyerah. Berdirilah meski tubuhmu sudah goyah. Tatap ke depan meski matamu basah. Dan katakan dalam hatimu, aku percaya ini semua tidak sia-sia. Jiwa yang lulus dari ujian tidak hanya akan mendapatkan hadiah, tapi akan menjadi hadiah itu sendiri. Hadiah bagi dunia, hadiah bagi orang-orang di sekitarnya, dan terlebih hadiah bagi dirinya sendiri. Tetaplah berdiri meski badai belum reda. Karena badai itu tidak datang untuk menenggelamkanmu, tetapi untuk mengajarkanmu bagaimana caranya terbang lebih tinggi setelah hujan reda. Dan setelah semua ini selesai, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih berani, dan lebih pantas untuk menerima kehidupan yang selama ini kamu tunggu. Ujian ini hanyalah gerbang. Hadiah besarnya sedang menantimu di seberang sana. Bagian 5. Jalan ini tidak akan kembali lagi. Ada waktu-waktu dalam hidup yang tidak bisa diulang. Ada momen-momen yang sekali lewat tidak akan pernah hadir dengan bentuk dan cahaya yang sama. Dan sekarang engkau sedang berdiri tepat di hadapan salah satu momen itu. Banyak orang tidak menyadari betapa berharganya sebuah detik, sampai detik itu menjadi kenangan yang tak bisa disentuh kembali. Banyak orang mengira mereka masih punya waktu, masih bisa menunggu hari esok, masih bisa berkata, nanti saja. Tapi nanti adalah kata paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. Karena dari satu kata itu, lahirlah penundaan, dan dari penundaan lahirlah penyesalan. Jalan yang sedang terbuka di depanmu saat ini bukanlah jalan biasa. Ini bukan sekadar peluang. Ini adalah undangan dari semesta untuk melangkah menuju takdir agung yang telah lama tertulis dalam kitab nasibmu. Jalan ini
dibentuk dari niat baikmu selama ini, dari doa-doamu yang kau bisikkan dalam sunyi, dari air matamu yang engkau sembunyikan selama bertahun-tahun, dari kerja kerasmu yang tak terlihat, dari kesabaranmu yang sering teruji, dari luka-luka yang engkau peluk sendiri tanpa ada yang tahu. Kini, semua itu sedang berpuncak menjadi satu kesempatan. Kesempatan untuk mengubah hidupmu selamanya. Namun, seperti embun pagi yang hanya bertahan sebentar sebelum hilang oleh panas matahari, jalan ini tidak akan menunggu selamanya. Ia hanya terbuka untuk waktu yang sangat terbatas. Dan ketika ia tertutup, engkau tidak bisa memaksanya terbuka lagi dengan penyesalan, dengan tangisan, atau dengan keinginan yang datang terlambat. Terkadang hidup hanya memberi kita satu gerbang. Dan jika kita tidak melangkah melewatinya, kita akan terjebak dalam putaran hidup yang sama, berulang-ulang, tanpa arah, tanpa perubahan, tanpa kemajuan. Dan bukankah itu yang paling menakutkan? Bukan kegagalan, tapi hidup yang tidak pernah benar-benar bergerak. Bukan jatuh, tapi hidup yang tak pernah mencoba. Bukan kehilangan, tapi hidup yang tak pernah benar-benar dimulai. Engkau tidak sedang membaca ini karena kebetulan. Jiwa yang terpilih akan selalu dipanggil dengan cara yang paling tepat. Dan jika hati kecilmu saat ini bergetar, jika ada suara halus yang berkata, "Ini tentangku, ini untukku," maka jangan abaikan. Karena getaran itu adalah suara jiwamu yang mengenali kebenaran. Lalu bagaimana jika kamu melewatkannya? Maka kamu akan kembali ke siklus lama. Hari-hari yang membosankan. Rasa hampa yang terus datang di malam hari. Keresahan yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan harapan yang perlahan mati dalam diam, tanpa sempat diperjuangkan. Karena hidup tidak akan pernah memberi kepastian di awal. Ia hanya memberi peluang, dan yang berani mengambilnya, dialah yang akan mendapatkan kepastian itu di akhir. Jalan ini yang sekarang sedang terbuka adalah milikmu. Tidak untuk orang lain, tidak untuk mereka yang lebih pintar, atau lebih kaya, atau lebih terkenal. Ini milikmu. Karena semesta tahu, hanya engkaulah yang layak melaluinya. Hanya engkaulah yang telah cukup ditempa untuk memikul amanah besar ini. Namun pilihan tetap di tanganmu. Tidak ada yang bisa memaksamu. Bahkan cahaya pun tidak bisa masuk ke dalam rumah yang jendelanya tetap tertutup rapat. Kamu bisa memilih diam. Kamu bisa memilih aman. Kamu bisa memilih bertahan di tempat yang sama. Tapi jangan salahkan siapapun nanti jika hidupmu tetap seperti ini untuk waktu yang sangat lama. Karena hari ini, jalan perubahan itu benar-benar sudah terbuka. Tapi hanya bagi mereka yang memilih untuk melangkah. Dan saat kamu memilih untuk melangkah, mungkin kamu tidak akan langsung tahu kemana arah jalan ini membawamu. Tapi kamu akan tahu satu hal, bahwa kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Bahwa kamu sudah keluar dari lingkaran penundaan dan masuk ke dalam medan kehidupan yang penuh makna. Ingatlah, tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini.
dan tidak semua kesempatan akan kembali lagi. Karena jalan ini tidak akan kembali. Dan hanya mereka yang berani melangkah sekarang, yang akan sampai pada cahaya yang mereka impikan selama ini. Bagian 6. Engkau tidak dipanggil karena sudah siap, tapi karena dipilih. Salah satu ilusi terbesar yang membuat banyak jiwa berhenti melangkah adalah keyakinan bahwa mereka harus benar-benar siap terlebih dahulu sebelum bergerak. Mereka menunggu hingga tidak ada lagi rasa takut, menunggu hingga semua alat tersedia, menunggu hingga keadaan mendukung, menunggu hingga semua luka sembuh sempurna. Tapi kenyataannya adalah kesempurnaan itu tidak akan pernah datang sebelum langkah pertama diambil. Semesta tidak memilih mereka yang sudah sempurna, tidak pula memilih mereka yang tanpa celah, tanpa cacat, tanpa trauma. Justru sebaliknya, semesta memilih jiwa-jiwa yang retak, yang terluka, yang pernah hancur, tapi masih menyimpan seberkas cahaya kecil yang tidak pernah padam. Dan engkau adalah salah satu dari jiwa-jiwa itu. Engkau tidak dipanggil karena telah siap. Engkau dipanggil karena telah dipilih. Dipilih oleh semesta, bukan karena kekuatanmu, tapi karena hatimu yang bertahan meski dunia ingin menjatuhkan. Dipilih bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu mau belajar dan tetap berjalan meski gelap. Dipilih bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena kamu tidak pernah berhenti bangkit setelah jatuh. Banyak orang menilai dirinya sendiri terlalu rendah. Mereka mengira karena mereka memiliki masa lalu yang kelam, maka mereka tidak pantas mendapat masa depan yang bercahaya. Mereka berpikir bahwa karena mereka pernah gagal, pernah tersesat, pernah kalah, maka mereka tidak layak mendapat kesempatan kedua. Namun semesta tidak bekerja dengan cara seperti itu. Semesta bukan memilih yang paling bersih, tapi yang paling tulus, bukan yang paling sempurna, tapi yang paling berserah. Bukan yang tidak pernah salah, tapi yang mau memperbaiki. Dan engkau telah membuktikan semuanya itu. Lewat cara bertahanmu, lewat air mata yang kau sembunyikan, lewat doa-doa lirih di malam sunyi, yang tak pernah disaksikan siapapun kecuali langit. Kini panggilan itu datang kepadamu, dan tidak perlu engkau jawab dengan keyakinan penuh. Tidak perlu pula dengan seruan lantang. Jawablah dengan langkah kecil, dengan gerakan hati, dengan niat yang murni. Karena langkah yang diberkahi bukan selalu yang besar, tapi yang jujur. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk layak melangkah. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dengan semua luka, semua ragu, semua ketidaksempurnaan yang ada. Karena panggilan ini bukan untuk versi dirimu yang telah kau bangun dengan topeng. Panggilan ini adalah untuk dirimu yang sejati, yang pernah disakiti tapi tetap memilih mencintai, yang pernah kehilangan tapi tetap membuka tangan, yang pernah merasa hancur tapi tetap memilih bangun setiap pagi dengan harapan baru. Engkau telah cukup. Tidak perlu bukti tambahan, tidak perlu pengakuan dari siapapun. Semesta tidak membutuhkan validasi dari manusia untuk memberimu tugas besar. Karena yang memilihmu bukan mereka, tapi kehendak tertinggi yang tak terlihat oleh mata, tapi selalu tahu isi hatimu.
Ingatlah ini sampai ke akar jiwamu. Engkau tidak harus sempurna untuk memulai. Engkau hanya harus jujur kepada panggilan batinmu sendiri. Dan begitu engkau menjawabnya, semesta akan mulai bergerak. Pintu-pintu akan terbuka, orang-orang yang tepat akan datang. Energi yang hilang akan kembali. Dan cahaya yang lama padam akan menyala lagi. Jangan tunggu hingga semuanya terlihat jelas. Karena panggilan ini bukan untuk mereka yang butuh penjelasan, tapi untuk mereka yang memiliki keyakinan. Dan jika hatimu sedang bergetar sekarang, itu artinya kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa yang benar-benar dipilih. Bukan karena sudah siap, tapi karena telah lama disiapkan. Bagian 7. Jawab panggilan itu sekarang, sebelum semua terlambat. Waktu tidak pernah menunggu. Ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, tanpa memberikan aba-aba kedua, tanpa memberitahu kapan akan berakhir. Dan di antara detik-detiknya yang terus berdetak, ada satu panggilan yang kini sedang berdiri tepat di hadapanmu. Panggilan yang tidak datang 2 kali, tidak mengulang, dan tidak bisa dijadwalkan ulang oleh siapapun. Sekarang adalah saatnya, bukan nanti, bukan besok, bukan saat engkau sudah merasa cukup kuat, atau sudah merasa semua sempurna. Karena sesungguhnya yang ditunggu bukan waktu yang tepat. Yang sedang ditunggu adalah keberanianmu. Panggilan ini adalah jembatan menuju hidupmu yang lebih sejati. Ia bukan sekadar pilihan, tapi gerbang. Dan gerbang ini tidak akan terbuka selamanya. Ia datang seperti embusan angin yang membawa aroma langit, lembut tapi singkat. Jika engkau abaikan, ia akan lewat begitu saja, menyisakan hanya jejak samar dan rasa sesal yang tak bisa ditebus oleh waktu. Berapa banyak jiwa yang hari ini berjalan di bawah langit mendung, bukan karena cuaca yang buruk, tapi karena mereka menyesali langkah yang dulu tidak mereka ambil. Berapa banyak orang yang hidup dalam tubuh dewasa, namun membawa hati yang layu, karena panggilan hidupnya dulu pernah ia abaikan. Jangan menjadi salah satunya, karena engkau bukan ditakdirkan untuk menjadi bayangan yang tenggelam dalam keraguan. Engkau bukan ditakdirkan untuk menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Engkau adalah aktor utama dalam takdirmu. Engkau adalah pusat semesta kecil yang telah lama menunggu untuk dinyalakan. Dan sekarang adalah waktunya menyalakan itu semua. Bayangkan apa yang akan terjadi bila engkau benar-benar menjawab panggilan ini. Bayangkan pintu-pintu yang akan terbuka. Bayangkan kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu, akhirnya terbangun dan bekerja bersamamu. Bayangkan rasa damai, karena akhirnya engkau tidak lagi berlari dari dirimu sendiri, tapi memeluk takdirmu dengan penuh keberanian. Ketika engkau melangkah, semesta akan bergerak. Bukan dengan suara gemuruh, tapi dengan keajaiban-keajaiban kecil yang akan mulai terasa dalam hidupmu. Engkau akan mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang selama ini tersembunyi. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang selama ini engkau butuhkan. Engkau akan mulai menyadari bahwa dunia tidak pernah menolakmu, hanya menunggumu untuk menyambutnya dengan penuh kesadaran.
Tidak ada yang bisa menggantikan waktu yang telah lewat. Tapi kamu masih punya hari ini. Dan hari ini adalah segalanya. Ia adalah tanah suci di mana perubahan bisa ditanam. Ia adalah ladang yang jika engkau sirami dengan keberanian dan tindakan, akan tumbuh menjadi pohon keberlimpahan yang tidak hanya meneduhkanmu, tapi juga jiwa-jiwa di sekitarmu. Maka sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, sampai kapan aku akan terus menunggu? Sampai kapan aku akan membiarkan takdirku menunggu di depan pintu, sementara aku terus mengulur waktu? Panggilan ini bukan hanya soal hidup yang lebih baik. Ini tentang hidup yang lebih benar. Hidup yang sesuai dengan suara jiwamu. Hidup yang kau jalani bukan karena harus, tapi karena ingin. Karena ada nyala yang terus menerangi langkahmu, bahkan saat dunia mencoba memadamkannya. Dan sebelum panggilan ini berlalu, sebelum jalan ini tertutup, sebelum semua hanya menjadi cerita, seandainya, pilihlah untuk melangkah. Buka tanganmu, buka hatimu, dan katakan pada semesta dengan segala keyakinan, aku siap. Aku siap untuk keluar dari versi lama diriku. Aku siap untuk menanggalkan semua keraguan. Aku siap untuk menjadi jiwa yang seharusnya aku hidupi sejak dulu. Karena waktu ini, panggilan ini, dan kehidupan ini tidak akan pernah kembali lagi. Langit sudah memberi tanda, jalan sudah terbentang, dan hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu akan melewatinya atau membiarkannya menjadi bayangan yang hanya bisa kamu kenang. Pilihlah yang pertama, dan lihatlah bagaimana semesta akan menjawab langkah kecilmu dengan keajaiban yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kini, segalanya telah disampaikan. Bukan sekadar rangkaian kata, tapi gelombang energi yang mengetuk langsung ke pusat jiwamu. Jika kamu menyimak hingga akhir, maka ini bukan hanya tentang membaca, ini tentang mengingat siapa dirimu yang sesungguhnya. Engkau bukan sekadar nama di atas kertas, bukan sekadar angka di data penduduk. Engkau adalah jiwa pilihan, yang kehadirannya di dunia ini bukan kebetulan, tapi bagian dari rancangan agung yang melibatkan langit dan bumi. Dan hari ini, semesta sudah berbicara kepadamu. Kamu telah diberi tanda. Kamu telah dipanggil. Kamu telah diundang untuk melangkah keluar dari kebiasaan lama dan memasuki kehidupan baru yang lebih bermakna, lebih terang, lebih sejati. Tapi tidak ada yang bisa memaksa. Tidak ada yang bisa menarikmu masuk ke takdirmu jika bukan dirimu sendiri yang memilihnya. Karena langkah pertamamu adalah pintu bagi segalanya. Maka jangan tunda. Jangan menunggu momen sempurna yang tak pernah datang. Jangan menanti restu dari dunia yang tak paham luka dan impianmu. Cukup kamu dan keyakinan kecil yang bersinar dari dasar hatimu. Jika kamu merasa sesuatu bergerak dalam dirimu saat menyimak semua ini, entah itu getaran halus, air mata yang jatuh, atau hanya perasaan yang tidak bisa dijelaskan, yakinlah itu adalah jawaban. Itu adalah semesta yang berkata, ini waktumu, ini panggilanmu, ini takdirmu. Dan sebelum kamu pergi, sebelum kamu kembali ke kesibukan hari-hari, berikanlah tanda kepada semesta bahwa kamu menerimanya.
tunjukkan bahwa kamu mendengar, bahwa kamu menyambutnya, bahwa kamu siap. Tekan tombol suka sebagai bentuk persetujuan hatimu. Berlanggananlah agar setiap pesan berikutnya bisa menemanimu dalam perjalanan panjang ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal satupun panggilan yang akan datang. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu sudah siap menerima semuanya. Karena jiwa yang terpilih bukan mereka yang tahu segala sesuatu, tapi mereka yang memilih untuk tidak mengabaikan panggilan ilahi ketika ia datang dalam bentuk paling sederhana. Sebuah pesan yang membuat jiwamu bergetar. Terima kasih telah membuka hatimu. Terima kasih telah mendengarkan dengan segenap kesadaran. Kini, waktumu telah tiba. Langkahlah, dan biarkan hidupmu menjadi bukti bahwa ketika jiwa terpilih menjawab panggilan, seluruh semesta akan bergerak bersamanya.